pada kisaran tahun 1921 Masehi. Archaeological Survey of India atau Badan Survei Arkeologi India menjalankan proyek penggalian di situs-situs kuno di wilayah Bihar, India Utara. Penggalian situs-situs kuno di India yang dijalankan Badan Survei Arkeologi India, yang ketika itu dipimpin oleh Profesor Hiranand Sastri, seorang kurator dan arkeolog, sekaligus pengajar bahasa Sanskerta di Punjab University. Proyek penggalian situs-situs kuno yang dipusatkan di kota Rajgir, di sebuah reruntuhan yang bernama Mahavihara Nalanda, yang merupakan bekas bangunan universitas tertua di dunia. Yang pada masa silam, Mahavihara Nalanda menjadi tempat pusat pembelajaran terbesar dunia. Profesor Hiranand Sastri bersama tim arkeologi telah menemukan sebuah plat piagam kuno di reruntuhan puing bekas pintu masuk Mahavihara Nalanda atau Universitas Nalanda kuno. Temuan sebuah piagam plat tembaga kuno di reruntuhan Mahavihara Nalanda yang berasal dari abad ke-9 Masehi. Yang dalam piagam plat tembaga yang di dalamnya berisi 42 baris tulisan di bagian depan, dan 24 baris tulisan pada bagian belakang. Yang kedua sisi baris tulisan itu menggunakan bahasa Sanskerta dan memakai huruf khas Dewanagari atau aksara khas wilayah India Utara. Piagam plat tembaga kuno, yang ditemukan di pintu masuk di reruntuhan bekas Universitas Nalanda, di Rajgir Kota Bihar. Yang kemudian, plat tembaga kuno itu diterjemahkan oleh Profesor Hiranand Sastri dalam buku Epigraphia Indica, volume 17, yang diterbitkan pada tahun 1923. Piagam plat tembaga kuno itu berisikan tentang pada masa silam, pada kisaran tahun 860 Masehi. Pada saat itu ketika Universitas Nalanda pada masa puncak kejayaannya. Universitas Nalanda yang memiliki luas hampir 14 hektar, dibangun sebagai pusat pengajaran terbesar di dunia. Universitas Nalanda berdiri sebagai puncak simbol dunia pendidikan pada zaman kuno. Yang di dalamnya terdapat 8 komplek ruangan kelas yang berbeda. Di dalamnya terdapat 10 kuil sebagai ruang meditasi para biksu untuk mengkaji berbagai ilmu pengetahuan. Universitas Nalanda mampu menampung hampir 10.000 siswa yang berasal dari berbagai negara yang sekarang masuk dalam wilayah Korea, Cina, Jepang, Tibet, Indonesia, Persia dan Turki. Terdapat hampir 2.000 guru yang mengajar dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu seni dan sastra, filsafat Buddha dan ilmu arsitektur bangunan dan ilmu logika agama. Kemudian masih merujuk pada penelitian oleh Profesor Hiranand Sastri, dalam pembacaan teks yang terdapat dalam plat tembaga kuno yang ditemukan di reruntuhan Universitas Nalanda. Pada abad ke-8 Masehi, pada saat itu Universitas Nalanda yang menjadi universitas pusat pembelajaran dunia berkembang di bawah perlindungan dinasti Pala. Dari generasi ke generasi, dinasti Pala menjadi kekuatan yang mendukung penuh maju dan berkembangnya Universitas Nalanda. Saat dinasti Pala di bawah kepemimpinan Deva Paladeva, yang merupakan raja dari dinasti Pala generasi ketiga. Raja Deva Paladeva yang mengikuti jejak leluhurnya untuk melindungi dan mengembangkan Universitas Nalanda. Pada kisaran tahun 860 Masehi, Raja Deva Paladeva diminta oleh seorang raja dari wilayah Swarna Dwipa, yang bernama Sri Maharaja Balaputra Dewa, dari Wangsa Shailendra, yang menjadi pemimpin tertinggi dari Kedatuan Sriwijaya, yang berpusat di Palembang. Dalam isi plat tembaga kuno yang dibaca oleh Profesor Hiranand Sastri disebutkan bahwa Sri Maharaja Balaputra Dewa yang merupakan cucu dari seorang raja besar dari wilayah bumi Jawa, yang dikenal dengan gelar Sailendra Vamsatilaka, yang bermakna permata dari keluarga Sailendra.
Yang kakek dari Sri Maharaja Balaputra Dewa, di seluruh penjuru negeri dikenal dengan julukan Sri Viravairimadhana, yang bermakna pembunuh para kesatria musuhnya. Kakek dari Sri Maharaja Balaputra Dewa yang termasyhur memiliki julukan pembunuh para kesatria musuh. Memiliki kekuasaan yang oleh kerajaan-kerajaan lain tunduk di bawah kedaulatannya. Yang memiliki prajurit-prajurit tangguh di medan perang. Yang kemasyhuran namanya dikenal di pelosok negeri setara para kesatria Pandawa. Yang memiliki permaisuri bernama Dewi Tara, putri dari penguasa besar yang bernama Dharma Setu, yang berasal dari Wangsa Candra. Masih dalam isi tulisan dari piagam plat tembaga kuno era dinasti Pala. Kemudian isi piagam itu berlanjut, bahwa Sri Maharaja Balaputra Dewa penguasa tertinggi Kedatuan Sriwijaya meminta kepada Raja Deva Paladeva pemimpin tertinggi dinasti Pala. Permintaan itu berisi tentang pembebasan beberapa desa yang kelak akan dibangun sebagai asrama, para mahasiswa Buddha yang berasal dari Sriwijaya yang akan melanjutkan studinya di Universitas Nalanda. Kemudian permintaan dari Sri Maharaja Balaputra Dewa, dikabulkan oleh Raja Deva Paladeva. Yang berlanjut program pembebasan tanah di wilayah Bihar, yang kemudian di atas tanah itu dibangun, beberapa asrama penginapan para mahasiswa Buddha yang sedang menempuh pembelajaran di Universitas Nalanda yang menjadi universitas terbesar pada zaman kuno.